Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, pesan penting hari ini, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus mengunjungi bangsa suku-suku lain yang ada dalam kegelapan. Yesus meninggalkan Nazaret, bergeser ke Galilea, tepatnya di Kapernaum, dan mengadakan pelayanan, menyembuhkan, pergi ke rumah-rumah ibadat, menyapa setiap orang, dan memberitakan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan sudah dekat karena Yesus sudah ada di situ. Disinilah orang melihat kerajaan Allah. Dalam diri Yesus mereka melihat kerajaan Allah sedang ada dan sedang berjalan mengunjungi mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tanah Zebulon dan Naftali ini suku yang berkembang di sana. Ayahnya adalah Yakub. Dari 12 anaknya, 2 anak namanya Zebulon dan Naftali. Zebulon dan Naftali, mereka dalam perjalanannya meninggalkan Allah mereka, lalu bersatu dengan suku-suku yang ada di situ, lebih menekankan hal-hal duniawi dan meninggalkan Allah mereka. Lalu Allah juga meninggalkan suku ini. Dengan demikian orang Israel melihat bangsa ini, keturunan ini berjalan dalam kegelapan, orang-orang yang tidak mau bertobat jauh dari Allah. Karena itu Yesus pergi berkunjung ke sana. Dengan berkunjung ke sana, genaplah nas yang disampaikan oleh Yesaya bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan pada akhirnya telah melihat terang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, Paulus menasihati jemaat yang masing-masing berpatokan pada siapa yang membaptis dorang. Ada yang dibaptis oleh Paulus, Kefas, yang disebutkan dalam bacaan kedua. Dengan demikian Paulus menulis surat supaya semua yang dibaptis adalah demi nama Kristus. Setiap orang harus bersatu padu, saling bersatu, memupuk persaudaraan, dan selalu ada dalam kasih Allah. Nasihat Paulus kepada umat di Korintus. Dengan nasihat ini mau menyatakan bahwa terang Kristus jangan sampai sia-sia. Kurban Kristus jangan sampai sia-sia. Penderitaan di atas salib bukan untuk terpecah belah, memecahkan umat satu dengan yang lain. Siapa yang dibaptis, jangan ada perpecahan di sana, supaya tidak sia-sia. Paulus menasihati supaya ada dalam kerukunan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, dalam
Paroki kita telah dilantik Dewan Paroki yang akan menuntun umat Katedral Tiga Raja dengan satu visi misi yang ada sebagai suatu patokan bagi kita bahwa kita harus membawa altar di pasar, membawa altar di kantor, di kebun, dimanapun kita ada, membawa altar di rumah, dan membawa pasar, rumah, kantor, kegiatan komunitas ke altar. Ini mau menegaskan bahwa kita harus membawa Tuhan kepada kehidupan harian kita di sana, tempat pekerjaan kita, di mana kita hidup di lingkungan di situ. Kita harus membawa Tuhan, kita harus membawa Kristus ke sana. Dengan demikian orang melihat terang yang bersinar telah datang. Seperti tanah Sebulon dan Naftali, kita membawa Kristus ke lingkup hidup ini, agar setiap orang melihat terang yang sedang ada. Dengan demikian kita membawa pertobatan dan perubahan. Kemudian kita juga harus membawa kehidupan harian kita di kantor, di rumah, pekerjaan kita, pergumulan kita, hidup harian kita kepada Tuhan. Berarti kita membawa pasar, kita membawa kantor, kita membawa lingkungan kepada atau di altar. Dengan demikian kita pun mengalami Tuhan. Kalau kita tidak membawa diri, membawa kehidupan harian kepada Tuhan, mana mungkin bisa selamat? Tuhan memanggil, tetapi harus dari pribadi itu. Pribadi masing-masing, dia rela membawa diri ke sana. Dengan Tuhan menyapa, kita menjawab, di situ terjadi keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mari dengan visi misi yang dirumuskan ini, metode yang kita gunakan adalah cara Yesus buat. Cara Yesus apa? Dia pergi mengunjungi, mengunjungi dan berjalan di tengah-tengah masyarakat, di kampung-kampung, dan mewartakan keselamatan. Metode kita harus seperti itu. Kita yang pergi membawa, mengajak, dan menuntun. Dengan demikian kita bisa mengumpulkan sebanyak mungkin rekan-rekan kerja, representasi orang yang bertobat. Yesus memilih para murid untuk mewartakan Injil, untuk menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yesus bekerja sama dengan para rasul. Yesus memanggil, menobatkan, dan mari sekarang kita mewartakan sama-sama. Keselamatan harus dipikul, harus diwartakan oleh manusia, oleh kita kepada yang lain. Tuhan pasti menggunakan siapa saja sebagai pewarta untuk menyampaikan kabar kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah agar kita memperoleh keselamatan dari Allah. Semoga demikian. Amin.